Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada mata kuliah Kalkulus 1. Kali ini kita akan membahas materi tentang limit fungsi, yaitu sifat limit fungsi, limit trigonometri, dan limit tak hingga, serta limit di tak hingga. Langsung saja kita mulai. Pertama tentang sifat-sifat limit. Misalkan limit X mendekati A, Fx sama dengan L, dan limit X mendekati A, Gx itu sama dengan G. Limit dari F, G ada dan berhingga. Jadi kita punya dua buah limit. Limit X mendekati A dari fungsi Fx dan limit X mendekati A dari fungsi Gx, dan hasilnya masing-masing itu ada dan berhingga. Selanjutnya, maka yang pertama sifatnya bahwa limit X mendekati K itu sama dengan K. Ya, jadi limit konstanta itu sama dengan konstanta itu sendiri. Maka limit X mendekati A dari K sama dengan K. Yang kedua, limit X mendekati A dari X itu sama dengan A. Lalu kita punya perkalian fungsi ya, konstanta dengan fungsi, limit X mendekati AK kali Fx itu sama dengan K kali limit X mendekati A Fx, yaitu sama dengan K kali L. Yang keempat, penjumlahan limit X mendekati A Fx ditambah Gx itu sama dengan limit X mendekati A Fx ditambah limit X mendekati A Gx sama dengan L plus G. Ini sifat penjumlahan ya, biasanya kita pecah. Yang kelima, limit X mendekati A Fx min Gx itu sama dengan limit X mendekati A Fx dikurangi limit X mendekati A Gx, yaitu L min G. Ini sifat pengurangan, berarti bisa kita pecah ya. Limit Fx dikurangi limit Gx. Yang keenam, perkalian fungsi limit X mendekati A Fx kali Gx itu sama dengan limit X mendekati A Fx dikali limit X mendekati A Gx, yaitu sama dengan L kali G. Sifat yang ketujuh, pembagian juga bisa kita pecah. Limit X mendekati A Fx per Gx sama dengan limit X mendekati A Fx per limit X mendekati A Gx, yaitu sama dengan L per G. Nah, ada catatan di sini jika G-nya tidak sama dengan 0. Nah, jadi G-nya tidak boleh sama dengan 0. Yang kedelapan, bahwa limit X mendekati Fx pangkatkan N sama dengan limit X mendekati Fx pangkatkan N. Dengan N bilangan bulat positif. Jadi ini bisa dipecah gitu ya. Limit X, limit, ini kalau ini kan fungsinya yang dipangkatkan N gitu ya. Ini fungsinya dipangkatkan N. Sama aja, limitnya kita cari dulu, limit Fx-nya dicari dulu, baru dipangkatkan dengan N. Lalu yang ke-9 tentang akar ya. Limit X mendekati 3, akar N Fx sama dengan akar pangkat N dari limit X mendekati Fx, yaitu akar pangkat N dari L. Dan bila N genap, L harus positif. Nah, ini ada catatan bahwa akar itu kalau kita tahu kan akar kalau pangkatnya genap gitu ya. Misalkan akar pangkat 2, akar pangkat 3, akar pangkat 4, akar pangkat 6 itu kan akar yang di dalamnya ini harus positif gitu ya. Tetapi kalau N-nya itu ganjil, dia negatif, itu berlaku. Misalkan nih akar pangkat 3 dari negatif 8, itu kan ada ya, min 3. Tapi kalau akar pangkat 2 dari negatif 4 itu enggak ada. Jadi catatan bahwa di sini kalau N-nya ganjil itu sembarang L, positif dan negatifnya berlaku. Tetapi kalau N-nya genap, L ini harus bilangan positif. Oke, silakan ini dicermati, ada 9 sifat limit fungsi. Nah, ini kita gunakan untuk menentukan nilai limit suatu fungsi.
Oke, ini ada beberapa contoh. Yang pertama, limit X mendekati 4, 3X kuadrat min 2X. Yang kedua, limit X mendekati 4 dari X kuadrat plus 9 per X. Lalu yang terakhir, jika diketahui limit X mendekati 3, Fx itu sama dengan 4, dan limit X mendekati 3, Gx itu sama dengan 8, tentukan nilai limit X mendekati 3 dari F kuadrat Gx akar pangkat 3 Gx. Itu coba nanti kita kerjakan di tempat yang terpisah. Kita lanjutkan membahas 3 contoh ini. Kita kerjakan yang pertama, limit X mendekati 4 dari 3X kuadrat min 2X. Oke, kita gunakan sifat-sifat tadi ya. Kita gunakan sifat-sifat yang tadi. Pertama, ini bisa kita pecah ya kan. Untuk negatif tadi bisa kita pecah. Oke, kita kerjakan coba. Jadi limit X mendekati 4 dari 3X kuadrat min 2X. Nah, tadi bisa kita pecah. Jadi limit X mendekati 4 dari 3X kuadrat dikurang limit X mendekati 4 dari 2X. Ini ya, kita gunakan sifat yang pengurangan tadi, sifat nomor 5. Ini saya kasih keterangan. Ini kita gunakan sifat nomor 5. Lalu setelah itu kita keluarkan konstanta ya. Ini ada 3 dan ini ada 2. Nah, konstanta bisa kita keluarkan. Maka jadi 3 kali limit X mendekati 4 dari X kuadrat minus limit, ini 2-nya ditaruh depan ya, X mendekati 4 dari X. Oke, ini tadi sifat bahwa konstantanya bisa kita pindah ke depan. Jadi sifat nomor 3 ya. Oke, kita lanjutkan. Ini X kuadrat ya kan. X kuadrat tadi kalau kita punya pangkat sama aja di cari limitnya dulu baru dikuadratkan. Maka ini bisa kita tulis jadi 3 kali limit X mendekati 4 dari X dikuadratkan min 2 kali limit X mendekati 4 dari X. Oke, berarti sama dengan tadi ya, sifat bahwa pangkatnya bisa kita keluarkan tadi, sifat nomor 8. Lalu kita gunakan sifat ini, yang kalau limit X mendekati A dari X tadi, dia sama dengan A gitu ya. Nah ini sifat yang nomor 2. Kita gunakan sifat nomor 2, maka diperoleh 3 kali, ini berarti 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4. Ya. Berarti 3 dikali 16, 48 dikurangi 8. Hasilnya sama dengan 40. Oke, itu ya hasilnya nomor 1. Oke, lanjut nomor 2. Limit X mendekati 4 dari akar ini. Nah, ini akar ada pembagian ya. Berarti pembagian ini bisa kita pecah. Oke, kita tulis dulu. Limit X mendekati 4 akar X kuadrat plus 9 ya per X. Nah, ini bisa kita pecah pembagian tadi. Limit X mendekati 4 dari akar X kuadrat plus 9 per, nah ini jadi limit X mendekati 4 dari X. Oke, itu sifat yang nomor 7 ya, yang pembagian tadi. Ini nomor 7. Oke, lalu kita ubah
akar. Nah, ini akar tadi, maka akarnya bisa dikeluarkan ya. Sifat nomor 9 tadi, sifat yang terakhir. Oke, berarti ini sama aja akar dari limit X mendekati 4, X kuadrat plus 9 ya, dibagi sama yang bawah tetap. Limit X mendekati 4 dari X. Ini tadi kita gunakan sifat nomor 9. Oke, lanjut. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ini ya. Ini ada penjumlahan, ya kan? Ini penjumlahan. Nah, maka ini limitnya bisa kita dipisah tadi ya. Akar ini jadi limit X mendekati 4 dari X kuadrat. Langsung ya, ini kita gunakan sifat juga. X kuadrat ini bisa dikuadratkan. Ditambah limit X mendekati 4 dari 9. Gitu. Dibagi dengan limit X mendekati 4 dari X. Oke, ini tadi kita gunakan sifat yang pertama memecah penjumlahan tadi sifat 4 ya. Lalu yang kedua kita masukkan kuadrat tadi, itu sifat nomor 8. Oke, maka ini bisa kita tulis. Jadi, tinggal dihitung ya. Tinggal dihitung pakai sifat nomor 2, yang limit X mendekati A dari X tadi. Maka ini jadi akar 4 kuadrat gitu ya. Ditambah sama ini. Ini yang limit konstanta ya. Limit konstanta itu soal sifat nomor 1. Berarti ini jadi 9 dibagi dengan ini 4. Oke. Ini kita lengkapi dulu. Ini tadi kita gunakan sifat nomor 1 dan sifat nomor 2. Berarti nilainya sama dengan 16 ditambah 9 ya. Akar 25. Dibagi 4 atau jadi 5/4. Oke, nomor 2 hasilnya 5/4. Sekarang kita kerjakan soal nomor 3. Jadi limit X mendekati 3fx itu sama dengan 4. Dan limit X mendekati 3, gx itu sama dengan 8. Pertanyaannya limit X mendekati 3 dari f kuadrat X, jadi ini dikuadratkan, dikali sama akar pangkat 3 dari gx. Oke, kita kerjakan. Nomor 3. Oke, pertama kita tulis dulu soalnya tadi, limit X mendekati 3 dari f kuadrat X dikali akar pangkat 3 dari gx. Oke, sama dengan, nah ya, ini ada perkalian nih, kita pisah dulu. Limit X mendekati 3 dari f kuadrat X dikali limit X mendekati 3 dari gx, akar pangkat 3 gx. Oke ya. Ini yang perkalian tadi sifat nomor 6. Oke, kita lanjut. Nah, ini kuadrat sama akar ya. Ini bisa dimasukkan limitnya. Maka ini sama aja limit X mendekati 3 dari fx dikuadratkan dikali limit X mendekati 3 dari akar pangkat 3. Oh ya, sebentar. Ini akarnya dimasukkan ya. Jadi gini, akar pangkat 3 dari gx. Oke, ini sifat nomor 8 dan nomor 9. Oke, lalu ini sama dengan,
Oke, tadi sudah diketahui ya di soal bahwa limit dari fx itu sama dengan 4, limit x mendekati 3gx itu sama dengan 8. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan. Maka ini jadi fx tadi 4 ya, berarti 4 kuadrat dikali akar pangkat 3 dari 8. Ini kita gunakan sifat yang nomor, oh tidak, dari diketahui ya, ini jadi dari diketahui aja nih. Diketahui. Maka ini jadi sama dengan 16 dikali sama 2 ya. Sama dengan 32. Oke, itu mencari nilai limit dari sifat-sifat. Kita lanjutkan ke PowerPoint kita. Oke, tadi kita menyelesaikan limit menggunakan sifat-sifat. Nah, selanjutnya ada teorema substitusi. Jika f suatu polinomial atau fungsi rasional, maka limit x mendekati c fx itu sama dengan fc. Asalkan dalam kasus fungsi rasional nilai penyebut di c tidak nol. Nah, jadi menggunakan teorema ini jadi sangat gampang ya. Ternyata mencari nilai limit itu tinggal kita substitusikan. Limit x mendekati c fx ya tinggal c-nya kita substitusikan ke f jadi fc. Nah, yang jadi catatan bahwa kalau fungsinya tadi fungsi rasional atau pecahan gitu ya, nilai penyebut di C itu tidak nol. Jadi nanti penyebutnya itu nggak boleh per nol gitu ya, nggak boleh per nol. Karena per nol itu tidak terdefinisi. Oke, ini ada dua contoh, yaitu limit x mendekati 2, 7x pangkat 5, min 10x pangkat 4, min 13x plus 6 per 3x kuadrat, min 6x min 8. Dan yang kedua, limit x t mendekati 2, t kuadrat plus 3t min 10 per t kuadrat plus t min 6. Oke, kita kerjakan di tempat yang terpisah. Oke, soal nomor 4 ini sederhana ya, tinggal kita gunakan teorema substitusi tadi, kita substitusikan x-nya sama dengan 2. Jadi ini nomor 4 itu akan sama dengan 4. Nah, tinggal kita substitusikan nilai kita dengan 2 ya. Maka jadi 7 kali 2 kuadrat min 10 kali. Ini 5 ya. 2 pangkat 4 min 13 kali 2 ditambah 6. Per yang bawah jadi 3 kali 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2 lalu dikurangi 8. Maka silahkan dicari hasilnya min 11 per 2. Oke, substitusi saja. Ini nggak ada masalah ya, karena ini penyebutnya dia tidak nol. Nah, sekarang yang jadi masalah itu soal nomor 5 nih. Soal nomor 5 itu kalau kita substitusikan langsung, jadi 2 kuadrat plus 3 kali 2 dikurangi 10 per ini 2 kuadrat plus 2 dikurangi 6 ya. Maka kalau kita cari ini 4 ditambah 6 kurangi 10 jadi 0. Ini juga 4 ditambah 6, 4 tambah 2 kurangi 6, 0. 0 per 0 ya. Nah, di teorema kita tadi tidak boleh penyebutnya sama dengan 0 gitu ya. Maka dengan mensubstitusikan ini kita tidak bisa. Kita nggak bisa langsung mensubstitusikan di sini. Dan kita ketahui juga bahwa bentuk 0 per 0 itu merupakan bentuk yang tak tentu. Nah, maka caranya gimana? Nah, caranya nomor 5 itu kita manipulasi ya, atau kita ubah ke bentuk yang lainnya untuk yang bentuk persamaan kuadrat ini. Nah, perhatikan bahwa persamaan kuadrat ini sebenarnya bisa kita faktorkan, ya. Kita ubah ke bentuk yang lainnya, yaitu limit x mendekati 2, nah ini kita faktorkan,
T kuadrat plus 3T min 10 kalau difaktorkan jadi T plus 5 sama T min 2 ya. T plus 5 sama T min 2 per yang bawah jadi T kuadrat plus T min 6 difaktorkan jadi T plus 3 sama T min 2. Oke, ini bisa kita coret ya. Nah, maka kita dapat limit T mendekati limit X mendekati 2 dari T plus 5 per T min T plus 3. Nah, baru sekarang ini kita substitusikan gitu ya. Maka jadi 2 ditambah 5 dibagi ini 2 ditambah 3. Maka hasilnya sama dengan 7/5. Tuh, jadi ternyata kalau dia itu bentuknya 0/0 atau bentuk tak tentu, itu kita harus ubah dulu ke bentuk yang lainnya. Misalkan ini untuk polinomial bisa atas bawah kita faktorkan. Mungkin ada yang bisa disederhanakan di situ. Oke, seperti itu kita lanjut ke PowerPoint. Kita lanjutkan ke prinsip APIT. Misalkan fungsi fx itu kurang dari fungsi gx, kurang dari fungsi hx untuk x di sekitar c, dan limit x mendekati c itu sama dengan fx sama dengan L, serta limit x mendekati c dari hx itu sama dengan L. Maka limit x mendekati c dari gx itu sama dengan L. Oke. Jadi prinsip APIT itu sederhana ya. Misalkan di sini tadi kita punya 3 buah fungsi ya. 3 buah fungsi bahwa ternyata fungsi gx itu diapit di antara fungsi fx dan fungsi hx. Dan ternyata limit dari fx itu sama dengan L di tempat yang sama ya, di x sama dengan c, juga hx itu sama dengan L. Nah, maka otomatis yang tengah itu juga limitnya mendekati ke L. Itu. Jadi kita punya gx yang diapit fx dan gx, ternyata fx dan gx itu limitnya mendekati ke L, otomatis yang tengah juga nanti limitnya mendekati ke L. Oke, contohnya, misalkan kita akan menghitung limit x mendekati 1 dari x min 1 kuadrat sin 1 per x. Nah, gimana ya ini? Kalau kita substitusikan langsung, jadi gimana? 0 kuadrat dikali sama sin 1 per 0. Nah, gimana mencarinya? Gitu ya. Nah, kita gunakan prinsip APIT ini. Yang pertama, bahwa sin dari 1 per x min 1 itu antara min 1 dan 1. Ya, jelas ya. Kalau kita punya fungsi trigonometri, itu kan selangnya dia dari min 1 sampai 1. Oke, selanjutnya bisa nih, kedua ruas, atau berarti ini 3 ya, itu kita kalikan sama x min 1 kuadrat. Ya, x min 1 kuadrat. Ini kita kali dengan x min 1 kuadrat, x min 1 kuadrat, x min 1 kuadrat. Nggak mengaruh ya. Ini tadi tinggal kita kalikan sama x min 1 kuadrat. Nah, tujuannya sebenarnya supaya bentuk ke limit kita ini ya. Limit kita yang ditanya tadi kan limit x mendekati 1 dari x min 1 kuadrat sin 1 per x min 1 ya kan. Ke bentuk ini. Oke. Lalu, nah sekarang kita cari limit yang mengapit tadi, yang kita cari kan limit yang tengah yang gx ya. Nah sekarang kita cari limit fx-nya. Limit x mendekati 1 dari min x min 1 kuadrat itu kan sama dengan 0 ya. Kita substitusikan aja nih. 1 min 1 itu kan 0 kuadrat. Jadi 0. Nah yang kanan 1 kurangi 1 kuadrat, maka ini juga 0. Nah, ternyata limit dari fx dan yang mengapit ini dia sama dengan 0. Gitu. Maka bisa kita simpulkan yang di tengah itu juga limitnya mendekati ke 0. Oke, limit x mendekati 1 jadi x min 1 kuadrat dikali sin 1 per x min 1 sama dengan 0. Jadi kita gunakan prinsip APIT. Oke, kita lanjutkan.
Selanjutnya ada limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit dari X mendekati 0, sin X per X itu sama dengan 1. Lalu limit dari cos X itu sama dengan 1. Dan yang ketiga, limit dari tan X per X itu sama dengan 1. Nah, ini konsep limit fungsi trigonometri. Jadi nanti harus diubah ke bentuk 3 ini, yaitu yang pertama sin X per X, terus cos X, dan tan X per X. Dalam hal ini, limitnya mendekati ke 0. Oke, contoh, misalkan kita akan mencari 3x plus sin 4x per 5x min tan 2x. Maka kita gunakan sifat ini tadi, kita harus membentuk, kalau ada sin itu harus jadi sin x per x gitu ya. Nah ini harus sama, sinkron. Jadi kalau sin 4x ya berarti sin 4x per 4x gitu kan. Nah, supaya sinkron, maka di sini saya kalikan dengan 4. Ya kan? Kalau 4 kan ini jadi coret gitu kan. Ini kita coret, maka dia akan kembali lagi gitu. Nah, sin 4x per 4x dikali 4. Lalu yang ya ini tadi sebenarnya semuanya dikali sama 1/x ya kan. Ini tadi semuanya dikali sama 1/x. Ini 3x per x jadi 3. Terus ini jadi sin 4x per x, terus dimunculkan 4 di sini. Ini 5 juga 5x per x jadi 5. Min tan 2x ini per x, nah dimunculkan 2. Oke, selanjutnya kita gunakan sifat bahwa tadi pembagian itu bisa kita pecah ya. Maka ini jadi limit x mendekati 0, sin 4x per 4x, 4, limit x mendekati 0, tan 2x per 2x ini dikali 2. Nah, ini sebenarnya limit konstanta ya kalau ini. Limit x mendekati 0 dari 3 itu kan hasilnya 3. Limit x mendekati 0 dari 5, 5. Karena sifat yang konstanta. Oke, selanjutnya diperhatikan bahwa di sini itu harus sinkron ya. Ini x di sini sin x per x. Maka kalau di sini untuk 4x, ini harusnya sin 4x juga gitu ya. Sin 4x per 4x, maka ini x-nya juga harus kita ganti dengan 4x. Nah, sebenarnya analog saja ya bahwa untuk x mendekati 0 itu ekuivalen dengan 4x mendekati 0. Sama aja ya. X yang mendekati 0, nah kalau kita kali 4 ya dia masih mendekati 0 juga gitu. Maka ini bisa kita tuliskan jadi limit 4x mendekati 0 sin 4x per 4x dikali 4 per 5 dikurangi limit 2x mendekati 0 tan 2x per 2x kali 2. Oke, ini hasilnya 1 ya, sesuai sifat ini. Ini 1, ini juga 1. Maka 5 ditambah 4, 7 dibagi 5 dikurangi 2, 3. Hasilnya 7 per 3. Oke, ini ada beberapa latihan soal, silahkan nanti dikerjakan. Oke, kita lanjutkan ke limit tak hingga dan limit di tak hingga. Nah, apa bedanya limit tak hingga dan limit di tak hingga? Pertama kita bahas yang limit tak hingga. Oke, limit tak hingga itu berarti nanti hasilnya dia berupa tak hingga ya. Misalkan limit x mendekati a, fx sama dengan L itu tidak 0. Dan limit x mendekati a, gx itu sama dengan 0. Maka limit x mendekati a, fx, gx sama dengan, nah jadi teorema kita tadi, atau sifat-sifat kita tadi kan mensyaratkan bahwa gx ini nggak boleh sama dengan 0. Ya kan? Jadi sebenarnya tinggal substitusi, tapi si gx ini nggak boleh 0. Nah, tapi sekarang bagaimana kalau limit x mendekati a dari gx itu sama dengan 0? Gitu ya. Penyebutnya ini dia menghasilkan 0. Yang atas sih tidak sama dengan 0, gitu ya. Tapi yang bawah itu dia sama dengan 0. Nah, maka hasilnya itu ada 4 kemungkinan. Yang pertama positif tak hingga jika L-nya itu positif. Dan Gx itu sama dengan mendekati 0 dari arah atas. Gx mendekati 0 dari arah atas. Oke, yang kedua, min tak hingga jika L-nya positif dan Gx itu mendekati 0 dari arah bawah, min tak hingga.
Atau bisa juga positif tak hingga jika L-nya negatif dan GX dari arah bawah. Yang keempat, min tak hingga jika L itu negatif dan GX itu mendekati 0 dari arah atas. Catatan bahwa GX mendekati 0 dari arah atas itu maksudnya GX menuju 0 dari nilai GX positif. Nah, jadi GX mendekati 0 dari arah atas itu maksudnya nanti GX, nilai GX-nya gitu ya. Nilai GX-nya itu menuju 0 gitu, tapi dari nilai GX yang positif. Nah, kan kalau dia ini tadi dibagi positif kan hasilnya dia jadi positif tak hingga ya. Ini juga ya positif, ini nanti negatif dibagi negatif ya, negatif bagi negatif, maka dia ini jadi positif. Sekarang GX dari arah bawah, GX dari arah bawah itu maksudnya GX menuju 0 dari nilai negatif. Jadi GX-nya itu nilainya dari arah negatif. Nah, misalnya tadi positif dibagi negatif, hasilnya jadi min tak hingga. Nah, kalau ini negatif, sebentar, ini harus, oh ini harusnya nih ya, ini keliru nih, ini harusnya lebih besar dari 0. Jadi positif dibagi sama, oh ya ini positif dibagi, sebentar. Yang ini L, ini berarti kan dia negatif ya, negatif dibagi sama dari arah bawah, itu berarti negatif. Negatif bagi negatif positif, benar ya? Kalau ini negatif, terus GX itu tadi dari arah atas itu artinya positif. Negatif bagi positif. Oke, sudah benar ya ini 4 teorema ini. Oke, kita ulangi bahwa teorema ini kita gunakan untuk kasus yang kita punya limit fx per gx yang atasnya itu tidak sama dengan 0. Ya. Atasnya tidak sama dengan 0, tetapi yang bawahnya itu mendekati 0. Maka jawabannya ada dua kemungkinan, yaitu bisa positif tak hingga atau min tak hingga, tergantung nilai L dan nilai GX didekati dari mana. Oke, mungkin ada pertanyaan juga kenapa hasilnya sama dengan mendekati tak hingga ya. Jadi ini kan nanti kalau kita cari gitu ya, kalau kita cari tadi kan nanti itu pembaginya ini dibagi sama yang bilangan ya dekat dengan 0. Jadi sesuatu misalkan 1 gitu ya, 1 dibagi sama bilangan yang dekat dengan 0. Dekat dengan 0 ini dalam artian dia bukan sama dengan 0 ya. Kan kita sudah ketahui bahwa limit itu artinya dia dekat ke nilai itu tetapi tidak sama dengan. Jadi 1 dibagi sama bilangan yang dekat dengan 0. Misalnya kita punya 1 dibagi 0,0001 ya. Jadi 1 dibagi sama bilangan saya kecil gitu ya. Maka hasilnya sangat besar atau kita tuliskan sebagai tak hingga. Itu alasannya karena kita bagi dengan sesuatu yang kita bagi dengan bilangan yang sangat kecil, maka dia hasilnya akan sangat besar. Oke, ini tentang limit tak hingga. Coba kita lihat ke soalnya. Contoh kita suruh menghitung, ini ada 3 soal. Oke, kita coba yang pertama. Limit X mendekati 1 dari kiri. Nah, ini limit kiri ya. Limit X mendekati 1 dari kiri, X kuadrat plus 1 per X min 1. Ini caranya sudah kita ketahui ya, bahwa kalau kita cari limit yang atas, jadi 1 kuadrat ditambah 1 hasilnya 2. Nah, atas hasil limit atasnya positif. Nah, kalau kita spesifikasikan yang bawah kan 0 ya. 1 kurangi 1 kan 0. Nah, sekarang kita lihat. GX, X min 1 akan menuju 0 dari arah bawah. Nah, karena X mendekati 1 dari kiri ya. Karena X mendekati 1 dari arah kiri, berarti X lebih kecil dari 1. Nah, yang X lebih besar dari 1, akibatnya X min 1 akan bernilai negatif. Jadi ini X itu diganti sama bilangan yang kurang dari 1. Ya kan? Kita dekati dari kiri, maka kurang dari 1 dikurangi 1, maka hasilnya dia negatif. Nah, maka hasilnya sama dengan min tak hingga. Atasnya positif, bawahnya tadi negatif. Min tak hingga. Oke, nomor 2.
Limit X mendekati 1 dari kiri, X kuadrat plus 1 plus 2 itu positif. Nah, ini atas, kita substitusikan dia positif ya. Nah, sekarang yang bawah, kalau kita substitusi langsung, jelas dia 0 ya. Karena 1 kuadrat kurang 1, 0. Oke, Gx sama dengan X kuadrat min 1 akan menuju 0 dari arah atas. Nah, dari arah atas karena X mendekati min 1 dari kiri berarti X lebih kecil dari min 1. Tetapi bilangan negatif yang lebih kecil dari min 1. Jika dikuadratkan akan lebih besar dari 1. Sehingga X kuadrat min 1 itu bernilai positif. Nah, ini jadi kita punya bilangan, jadi X mendekat, ini min 1 ya, ini limit X mendekati min 1. Limit X mendekati min 1. Oke, coba kita visualisasikan biar kalian tahu. Jadi ini kita punya limit X mendekati min 1. Ini min 1 ya. Oke, ini tuh didekati dari kiri gitu ya. Kita dekati dari kiri. Ini karena limit X mendekati min 1 dari kiri. Kalau dari kiri kan artinya nilainya misalkan nih kita punya min 1,1 gitu ya. Nah, terus ini dikuadratkan. Nah, fungsi yang bawah ini kan dikuadratkan ya. Ini tuh dikuadratkan. Nah, dikuadratkan dan misalkan nih min 1,1 kuadrat dikurangi 1. Nah, ini pasti kan lebih besar dari 0 ya kan? Karena ini bilangan yang lebih besar dari 1 dikurangi 1, maka dia lebih besar dari 0. Maka di sini dikatakan tadi bahwa yang bawah itu ini dia nilainya positif. Jadi yang bawah itu nilainya positif. Nah, bernilai positif ya. Ini kalau kita dekati lebih kecil dari min 1. Oke, maka hasilnya jadi apa? Hasilnya jadi plus tak hingga ya. Yang atas tadi positif, dibagi bawahnya itu positif. Maka hasilnya limit X mendekati min 1 dari kiri, X kuadrat plus 1 per X kuadrat min 1 sama dengan positif tak hingga. Oke, itu contoh yang B. Sekarang kita kerjakan yang C. Oke, C tadi soalnya limit X mendekati pi dari kanan. X mendekati pi dari kanan, X per sin X. Kalau langsung kita substitusikan kan dia pi per sin P ya. Sin P itu kan 0 ini ya. Sin P, sin 180 itu kan 0. Maka ini nggak bisa substitusi langsung. Oke. Kalau limit X mendekati Pi dari kanan, ya jelas positif ya, karena Pi itu kan bilangan yang positif. Lalu selanjutnya kita lihat tadi yang bawah tadi sin P gitu ya, sin P tapi dari kanan. Oke, kalau kita lihat ini grafik kita ya, ini sudah digambarkan grafik dari sinus gitu ya, grafik dari kosinus ini didekati dari kanan ya. Jika X menuju P dari arah kanan, maka nilai sin X-nya menuju 0 dari arah bawah. Arah nilai sin X negatif. Ya kan, dia dari kanan. Kalau kita lihat grafiknya, ini kan kalau dari kanan, grafiknya itu dari bawah. Ini kan dari bawah. Maka nilainya itu negatif. Sehingga limit P dari kanan, X per sin X sama dengan min tak hingga. Nah, ini tadi yang atas jelas positif, yang bawah itu negatif karena nilai pi tadi negatif dari kanan. Nah, dari kanan ini kan nilainya negatif ya. Beda nanti kalau dari kiri kan nilainya positif. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan di limit tak hingga. Jadi kalau tadi itu limitnya hasilnya tak hingga. Nah, sekarang limitnya itu di tak hingga. Limit X mendekati tak hingga dari fx itu. Misalkan hasilnya sama dengan L. Oke, definisinya.
Jika untuk setiap epsilon positif terdapat M positif, sedemikian sehingga jika X itu lebih besar dari M, maka Fx min L itu kurang dari epsilon. Atau kata lainnya, jika Fx itu mendekati ke L, dx menuju tak hingga. Jadi nanti dx menuju tak hingga itu nilai fx-nya itu menuju ke L. Nah, kalau kita gambarkan ini, jadi misalkan kita x-nya itu menuju ke tak hingga, x-nya menuju ke tak hingga, nilai fungsinya itu menuju ke L. Nah, nanti ada sifatnya kalau limit x mendekati tak hingga dari x pangkat n itu sama dengan 0. Ya, jadi karena 1 dibagi sama bilangan tak hingga. Ya, 1 dibagi sama bilangan yang sangat besar. Gitu. 1 dibagi sama bilangan yang sangat besar. Maka hasilnya menuju ke 0. Oke, contohnya hitungnya limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat plus 2x plus 5 per 2x kuadrat plus 4. Maka caranya, kalau kita lihat rumus kita tadi harus dia nanti bentuknya jadi 1 per x gitu ya. Maka di sini caranya bisa x kuadratnya kita keluarkan, maka jadi x kuadrat 1 plus 2 per x plus 5 per x kuadrat. Yang bawah x kuadrat dikali 2 plus 4 per x kuadrat. Ini x kuadratnya habis, dicoret. Maka kita peroleh limit x mendekati tak hingga dari 1 plus 2 per x plus 5 per x kuadrat per 2 plus 4 per x kuadrat. Nah, ini limit konstanta. Nah, ini menuju konstanta, ini 1 sama 2, maka dia 1 dan 2. Kalau ini hasilnya 0 ya, sesuai sifat ini. Maka 1 ditambah 0 tambah 0 per 2 ditambah 0. Hasilnya 1 per 2. Nah, ini limit di tak hingga. Contoh yang kedua, limit x mendekati min tak hingga. Fx sama dengan L itu definisinya jika untuk setiap epsilon positif terdapat nilai M yang negatif, sedemikian sehingga jika X tadi kurang dari M, maka Fx min L itu kurang dari epsilon. Atau bisa kita artikan, Fx akan mendekati ke L jika X menuju ke min tak hingga. Jadi jika X-nya menuju min tak hingga, nanti nilai fungsinya mendekati ke L. Ini kalau kita gambarkan, jadi X-nya itu menuju ke min tak hingga, gitu. Ke min tak hingga, maka nilai fx-nya itu menuju ke L. Oke, contoh hitunglah nilai limit x mendekati min tak hingga dari 2x plus 5 per 2x kuadrat plus 4. Maka hasilnya jadi tadi ya kita bikin jadi per x-nya dulu ya. Kita bikin jadi per x-nya dulu. Maka dia jadi x kuadrat ini dikali sama 2 per x ditambah 5 per x kuadrat per x kuadrat dikali 2 plus 4 per x kuadrat. Ini x-nya menuju min tak hingga. Ini habis ya, ini dicoret. Terus ini menuju min tak hingga, nah, maka dia hasilnya ini 0. Ini 0 tambah 0 dibagi 2 ditambah 0. Gitu. Maka hasilnya jadi 0 per 2. Itu hasilnya sama dengan 0. Oke, itu tentang limit x menuju min tak hingga. Oke, contoh selanjutnya, limit x mendekati min tak hingga dari akar x kuadrat plus x plus 3 plus x. Jadi akarnya sampai x kuadrat plus x plus 3 ya. Setelah itu ditambah dengan x. Oke, sekarang kalau limit x mendekati min tak hingga, dalam hal ini, di atas, maka nanti bentuknya jadi tak hingga min tak hingga. Ya, kalau x-nya kita menuju tak hingga, maka di sini nanti bentuknya jadi min tak hingga atau bentuk yang tak tentu. Nah, maka caranya kita kalikan dulu dengan sekawannya, kita ubah ke bentuk yang lainnya. Jadi sebenarnya sekawan itu intinya kita kali dengan 1 gitu ya. Berapapun dikali 1 itu kan tidak merubah makna. Ini dikalikan dengan 1. Oke, dikali dengan 1 ini maka dia jadi ini jadi hilang ya akarnya, maka dia jadi x kuadrat plus x plus 3x min x kuadrat. Yang bawahnya masih
per akar x kuadrat plus x plus 3 min x. Lalu hasilnya jadi x mendekati min tak hingga, yang atas x kuadratnya habis, jadi x plus 3 per akar x kuadrat plus x plus 3 min x. Nah, kayak tadi kita sekarang keluarkan x-nya gitu ya, supaya dia jadi bentuk 1 per tadi. Ini x-nya dikeluarkan, maka jadi 1 plus 3 per x. Nah, kalau yang bawah ini dalam akar karena pangkat tertingginya x kuadrat, yang kita keluarkan x kuadrat. X kuadrat kurung buka 1 plus 1 per x ditambah 3 per x kuadrat min x. Nah, kita ketahui bahwa akar dari x kuadrat itu sama dengan harga mutlak x ya. Maka ini bisa kita keluarkan. Jadi x plus x dikali 1 plus 3 per x per min x akar dari 1 plus 1 per x plus 3 per x kuadrat min x. Nah, ini minnya karena ini ya. Ini tadi limitnya x-nya menuju min tak hingga ya. Menuju min tak hingga, maka ini jadi min x. Karena ini dilihat juga definisi harga mutlak x ya. Definisi harga mutlak itu kan ada dua ya. Bisa jadi x gitu ya. Bisa jadi x, bisa juga jadi min x. Nah, ini saya tuliskan saja. Ini kan sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Dia itu jadi harga mutlak itu kan bisa tetap jadi x atau min x ya. Ini jika x-nya positif, ini jika x-nya negatif. Nah, ini tadi kan dari menuju x-nya menuju min tak hingga, ya kan? Menuju min tak hingga itu kan artinya berarti dia min gitu kan. Kalau min berarti kita pakai yang bawah nih, yang min x. Makanya jadi min x ya di sini. Lalu lanjut. Oke, berarti tinggal x-nya dicoret ya. Jadi 1 plus 3 per x min akar 1 plus per x plus 3 per x kuadrat plus 1. Ini minusnya dikeluarkan saja. Maka ini jadi yang atas 1 plus 0, 1. Terus ini akar dari 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1. Maka 1 tambah 1, 2 ya. Jadi min 1 per 2. Oke, selanjutnya tinggal latihan soal. Ini ada beberapa latihan soal. Ada 1 sampai nomor 6. Oke, sekian materi hari ini. Kita sudah membahas tentang sifat-sifat limit, limit trigonometri, dan limit tak hingga maupun limit di tak hingga. Silakan nanti latihannya dikerjakan. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.